merasa paling benar. Dikisahkan ada 3 orang buta yang selalu merasa paling tahu tentang segala hal. Mereka adalah sebenarnya 3 orang sahabat karib. Setiap hari mereka selalu bersama dalam suka dan duka. Sampai suatu hari mereka terlibat dalam perdebatan. Di antara mereka selalu merasa paling benar dan paling mengetahui. Sampai akhirnya tak ada titik penyelesaian, hingga salah satu dari mereka memutuskan untuk menemui orang tua bijak untuk menyelesaikan perdebatan di antara mereka. Kemudian ketika mereka sampai kepada Pak Tua, mereka mengatakan, "Pak Tua, saat ini kami sedang memperdebatkan satu masalah. Kami mohon kepada Pak Tua untuk menjadi penengah di antara kami. Siapa sesungguhnya di antara kami yang paling benar?" kata salah seorang di antara mereka. Orang tua bijak itu terdiam sejenak sambil berpikir, "Baiklah, kalian lihat di depan itu aku punya seekor gajah. Saya minta coba kalian cari tahu bagaimanakah bentuk dari gajah itu." Kemudian 3 orang buta itu mendekati gajah yang ada di depan mereka, dan mereka lalu memegang dan meraba untuk menemukan bentuk gajah seperti yang diminta oleh Pak Tua tadi. Lalu orang buta pertama berkata, "Saya sudah memegangnya. Ternyata gajah itu bentuknya seperti ular." Orang buta kedua menimpali, "Kamu salah. Gajah itu bentuknya tipis, seperti kipas. Aku juga telah memegangnya." Orang buta ketiga menyambung, "Kalian semua bodoh. Inilah gajah yang sebenarnya. Aku yang memegangnya. Dan ternyata gajah itu bentuknya besar, seperti pohon kelapa. Bagaimana menurutmu, Pak Tua?" Pak Tua yang bijak itu hanya tersenyum sambil berkata, "Kamu orang buta yang pertama, kamu benar bahwa gajah itu seperti ular jika yang kamu pegang adalah belalainya. Orang buta kedua, kamu juga benar bahwa gajah itu tipis seperti kipas jika yang kamu pegang adalah telinganya. Dan kamu orang buta yang ketiga, kamu juga benar kalau menurutmu gajah itu besar seperti pohon kelapa jika yang kamu pegang itu adalah kakinya. Tapi ketahuilah, wahai kalian bertiga, bahwa yang kalian pegang baru hanya anggota tubuh gajah, bukan keseluruhan dari tubuh gajah." Kemudian ketiga orang buta itu akhirnya tertunduk malu. Mereka baru menyadari akan kekurangannya. Akhirnya mereka saling merangkul satu sama lain untuk saling memaafkan atas kesalahan mereka selama ini. Sahabat, mencari kebenaran adalah keharusan untuk ditemukan dan dimiliki setiap orang. Namun, merasa paling benar adalah sikap yang harus dihindari dan dihilangkan. Kita memang perlu mencari kebenaran, bersikap benar, dan menegakkan kebenaran. Meyakini kebenaran yang kita pegang dan komitmen dengan kebenaran yang kita yakini adalah baik. Namun, sikap merasa paling benar dalam tataran sosial adalah kontraproduktif. Karena sikap merasa paling benar cenderung menganggap orang lain salah. Sikap merasa paling benar cenderung menganggap dirinya penafsir paling sahih tentang kebenaran. Bukankah kebenaran yang ada pada manusia bersifat relatif, sedangkan kebenaran absolut adalah milik Tuhan? Namun terkadang kita merasa paling berhak menilai derajat kebenaran yang dimiliki orang lain.
Sahabat, bukankah fenomena saling tuduh dan saling merendahkan di jagat sosial media cukup menjadi keprihatinan kita? Bukankah banyak pertikaian antar kelompok disebabkan karena merasa kelompoknya paling benar? Bukankah ada percecokan antara suami istri berangkat dari sikap masing-masing merasa paling benar? Kadang kita mengklaim punya dalil dan argumentasi tentang kebenaran itu, sehingga dengan mudahnya kita menyalahkan orang lain. Sahabat, menasehati dan meneruskan hal-hal yang kita anggap tidak benar adalah baik, namun mencemooh dan merendahkan orang lain adalah tidak baik. Bukankah Anda juga tidak suka jika keyakinan kebenaran Anda disalahkan oleh orang lain? Demikian juga orang lain tentu sama. Sahabat, bukankah dunia ini luas? Masih banyak nilai-nilai kebenaran yang belum kita ketahui dibandingkan satu kebenaran yang kita yakini hari ini. Salinglah menghargai antara satu sama lain. Memegang teguh tali persaudaraan dan kemanusiaan jauh lebih penting daripada hanya sekedar merebutkan siapa yang paling benar. Semoga kisah 3 orang buta tadi menjadi bahan renungan bagi kita. Salam sukses dunia akhirat.